Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke, selamat siang semuanya, para pioner Indonesia. Semoga tetap sehat selalu. Dan ini saya akan review news ya pada hari ini dan juga reaction terhadap berita-berita yang memberikan kabar tentang P-Network. Di sini ada berita online-nya bahwasannya harga Bitcoin drop 77%. Apakah ini akhir dari segalanya? Jadi teman-teman, harga Bitcoin menembus level support dan sudah berada di ATL, ya, all time low, ya, harga terendah sepanjang masa. Mengalami crash berkepanjangan dalam 3 minggu terakhir ini, pasca dari sebelum 14 Maret 2025, pasca migrasi KYC Commodity P-Network, harga mengalami penurunan. Kemudian tanggal 17 Maret diiringi dengan unlock coin, dan sampai sekarang masih unlock coin di awal April, sehingga harga sudah 3 minggu tren turun sampai drop total 77% kurang lebih. Tentunya peristiwa harga mengalami drop ini merupakan ada dua mata pisau yang menganggap harga drop ini. Di satu pihak menyambut dengan gembira di saat harga drop. Di sisi lain, ada pihak yang stres, putus asa, dan panik, sehingga mereka ada yang tinggal diam, pasrah dengan keadaan, karena mereka beli di harga pucuk, di harga $2. Ketika melihat portofolionya semakin menipis, mereka tidak bisa berkata dan hanya bisa diam dan berdoa. Semoga market akan pulih. Karena banyak analis memprediksi April ini akan pulih. Bukan saja dari pakar kripto maupun analis terkenal, dan juga data dari Pisken mengatakan April akan membalik. Jadi yang tidak ada depo untuk menambah muatan di saat harga menembus level support ATL, mereka hanya bisa berdiam diri dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan ada juga pihak yang melakukan cut loss akibat dari pesimis, dihantui dengan perasaan khawatir. Takut harga ini akan semakin turun, maka portofolionya akan menjadi arang atau jadi abu. Dan yang sisi positif, pihak-pihak yang menyambut gembira P-Network turun di saat harga seperti ini, 0,5684, 0,5579 ini disambut kegembiraan karena mereka mempunyai depo, masih mempunyai dana segar, dana dingin untuk menambah muatan secara berkala, step by step. Karena mereka meyakini bahwa market akan membalik, tentunya mereka pun di samping mendapatkan informasi dari analis maupun pakar kripto, serta data dari Biscuit, dan mereka juga melakukan riset tentang proyek-proyek dan roadmap P-Network, kemudian melihat kesulitan komunitas yang berkembang, serta terobosan-terobosan proyek yang diluncurkan oleh Kokalis, ya. Dan itu salah satu menjadi acuan sebagai holder sejati Bitcoin dan tiada henti melakukan serok secara
step by step. Jadi penurunan harga ini dianggap merupakan golden moment untuk menambah muatan di saat harga crash. Mereka melakukan serok secara berkala. Setiap kelipatan 10 di harga 0,60 mereka serok, di harga 0,50 mereka serok sampai 0,40 dan seterusnya sampai 0,10. Jadi tinggal siapa yang akan beruntung next time di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan seterusnya sampai akhir Desember. Nanti kita lihat 8 bulan kemudian, ini posisi di bulan April, bulan 4, kita lihat nanti sampai di akhir Desember, tembus harga berapakah P-Network. Nanti kita lihat siapa yang akan beruntung, apakah yang setia atau holder sejati, atau yang meyakini proyek P-Network akan masa depan cerah, atau yang pesimis tinggal diam, dan juga yang khawatir melakukan cut loss, jual saat rugi. Nanti kita akan lihat puncaknya di Desember 2025. Tetapi sebelum Desember 2025 akan ada bergejolak, kisi-kisi dan kabar-kabar gembira pembalikan harga ini akan terjadi sehingga mereka sudah bisa menikmati profit untuk di scalping yang beli di harga bawah. Di saat menembus level support ATL, mereka sudah bisa jual sedikit dan menikmati hasil profit, ya. Itu merupakan imbalan bagi mereka yang tegar, yang setia, yang optimis dan positive thinking terhadap P-Network. Nah, jadi kalau dikatakan P drop 77%, apakah ini akhir dari segalanya? Kalau bagi pihak yang khawatir mungkin ini sebagai akhir untuk segalanya. Token P-Network P anjlok hingga 77% dari harga tertingginya 2,98 US dollar, dan ini harga sebelum P-Day 14 Maret 2,98 ya di Februari ini, terus sampai menjelang P-Day masih bertahan di harga 1,90 walaupun pecah dari 2 dolar. Setelah P-Day baru harga terus merosot sampai ke sekarang ini 3 mingguan. Lalu kini diperdagangkan mendekati titik terendah sepanjang masa di 0,66%. Hari ini bahkan 0,55. Penurunan tajam ini terjadi di tengah gelombang besar unlock token, tekanan jual yang tinggi, dan minimnya respon beli dari pasar. Dalam situasi saat Bitcoin kembali rally dan Ethereum stabil, kejatuhan harga P menjadi sorotan tajam di tengah optimisme pasar kripto. Gelombang unlock token ya seret harga Bitcoin ke titik kritis. April 2025 menjadi bulan yang menentukan bagi P-Network. Lebih dari 126 juta token P dijadwalkan untuk di-unlock, menambah tekanan pasokan di tengah permintaan yang belum signifikan. Sebelumnya sudah ada 4,9 miliar P yang beredar dengan rata-rata tambahan 133 juta token setiap bulan. Data dari CoinMarketCap menunjukkan penurunan ini membawa P ke kisaran 0,67 US dollar, hanya sedikit di atas titik terendah 0,6152 US dollar. Jadi harga ATL-nya terendah sepanjang masa awalnya di 0,61 US dollar. Ini sudah menembus level support di 0,60. Posisi harga sekarang di 0,55. Itu merupakan ATL baru, dan dua kemungkinan menembus level ATL baru ini bisa langsung membalik dan bisa juga makan berpotensi terus menembus level support yang berikutnya. Yang penting kita tetap optimis dan tetap melakukan share berkala. Bagi yang meyakini, bagi yang tidak meyakini silakan cut loss dan atau ambil sikap berdiam diri tanpa melakukan apa-apa, baik buy maupun sell.
Terima kasih, edukasi yang saya berikan semoga bermanfaat dan jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share, serta komen. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.